Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini masih tetap berjudul Sang Ustazah. Kali ini memasuki part yang keenam yang sekaligus menjadi part terakhir dari keseluruhan alur ceritanya. Cerita kali ini ditulis oleh Mas Faisal Aplansa. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana akhir dari keseluruhan alur cerita ini, kita langsung saja menuju ke kelanjutan ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Matanya lalu melirik ke arah Ustazah Nyiwati. Ustazah kurus dan tua itu tetap diam menunduk, padahal murid-muridnya tengah bersitegang satu sama lain. Nabila yang melihat perubahan ekspresi pejabat itu nampak berusaha menggeleng-gelengkan kepala, menandakan ucapan tadi adalah salah paham saja. Tetapi sepertinya Ustazah Nyiwati hendak berkata lain. Karena Nabila tidak awas memegangi Ustazah Nyiwati, lehernya patah ke arah bahu Nabila, kepalanya menggelinding jatuh ke lantai, membuat sadarnya terlepas. Wajah tua pendiri pondok termasyhur itu terpapang jelas di hadapan sang pejabat. Pejabat itu kemudian berteriak sekencang-kencangnya. Wah! Pejabat itu kemudian berlari terbirit-birit turun ke bawah. Teriakannya itu sudah membuat seluruh orang di aula berdiri kaget. Mati! Sudah mati! Wah! Pejabat itu terus berteriak sambil berlari kabur keluar pondok. Semua orang di sana dibuat terheran-heran dengan tingkah lakunya. Kepanikan sempat terjadi di sisa-sisa pejabat yang mengantri. Ustazah Sinta kemudian menyuruh semua orang untuk tetap tenang. Ia kemudian naik ke lantai 2 dan berusaha untuk melihat apa yang terjadi. Betapa terkejutnya Ustazah Sinta ketika kepala Ustazah Nyiwati menggelinding di hadapannya. Ustazah, kenapa bisa begini? Mia. Ustazah Sinta dibuat semakin kaget dengan kehadiran Mia di sana. Nabila, bodoh kamu, bentak Ustazah Roma. Nabila yang sudah tidak tahan lagi mendengar ocehan bibinya langsung bangkit, menjatuhkan badan Ustazah Nyiwati ke tanah. Seketika tangan dan kaki Ustazah Nyiwati ikut copot satu persatu seperti abu yang rapuh. Nabila capek, Nabila sudah muak ngurus mayat ini. Nabila capek nurutin kalian, Ustazah kafir. Tahun 1970, di sebuah desa yang begitu terpencil terdapat sebuah rumah kecil yang letaknya bersebelahan dengan masjid. Di sana tinggal seorang ustazah parubaya dengan 3 orang anak yatim yang ia rawat. Hidup di bawah garis kemiskinan, mereka berempat mengandalkan derma dari masyarakat desa untuk makan sehari-hari. Tetapi kemiskinan itu sepertinya tidak akan bertahan lama. Suatu hari, terlihat mobil tua yang begitu terawat rapi, terparkir di lapangan masjid yang amat luas itu. Di dalam rumah sang ustazah terlihat seorang laki-laki tua berpakaian PNS tengah bersujud. Disaksikan oleh 3 anak angkatnya, laki-laki itu mengutarakan keinginannya untuk naik jabatan menjadi bupati di perusahaan ini. Ustazah itu dengan penuh kekhusyukan mulai memanjatkan doa agar semua keinginan laki-laki itu terkabul. Setelah beberapa ayat dibacakan, akhirnya laki-laki itu pergi dengan perasaan bahagia penuh percaya diri. Nyi, apakah orang itu akan jadi bupati? Ustazah itu tersenyum dan mengelus-ngelus kepala anak tertuanya itu. Imah, kita serahkan semuanya pada Allah SWT. Insya Allah kalau kita berdoa dengan tulus, maka Allah akan mengabulkan doa kita. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah sesungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah
mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kelurusan. Tambah sang ustazah. Al-Baqarah ayat 186. Beberapa minggu berikutnya laki-laki itu datang dengan penuh sukacita. Ia bersujud dan berterima kasih sebesar-besarnya pada sang ustazah. Menurutnya, berkat doa-doa yang dipanjatkan itu, akhirnya ia berhasil dipilih menjadi seorang bupati. Sang ustazah menampik hal itu. Kembali ia mengutarakan bahwasanya semua itu karena Allah SWT, bukan karena dirinya. Namun sang bupati baru itu nampaknya tidak memperdulikan. Ia kembali memberikan derma sejumlah uang yang 2 kali lebih banyak daripada sebelumnya. Sang ustazah awalnya menolak. Namun ketika melihat ketiga anak angkatnya yang kelaparan, ia akhirnya menerima kembali pemberian laki-laki tersebut. Berbulan-bulan setelah itu tiba-tiba datang 3 orang pejabat teras. Sama seperti instruksi yang diberikan oleh atasan, yaitu bupati barunya, mereka meminta doa dan restu pada sang ustazah. Ustazah pun segera mendoakannya, namun dengan keras ia menolak apabila diberi pemberian apapun. Sang ustazah tulus mendoakan mereka agar mendapat promosi atau kesuksesan dalam pekerjaannya. Setelah didoakan, ketiga orang itu memang tidak memberikan apa-apa. Namun sebulan setelahnya mereka kembali dengan membawa bertruk-truk material bangunan beserta tukangnya untuk merenovasi masjid. Sang ustazah kaget bukan main. Awalnya ia menolak, namun karena niat ketiga orang itu ingin membalas budi dengan membangun serta memperbaiki rumah Allah, mau tidak mau ustazah itu tidak dapat menolaknya. Masjid desa yang awalnya kecil itu disulap menjadi begitu besar dengan megah dalam waktu beberapa bulan. Lambat laun rumor tentang seorang ustazah yang doanya selalu dikabulkan itu menyerbak ke seluruh kota. Bahkan beberapa pejabat dari luar provinsi mengetahui hal itu, juga ikut berkunjung ke rumah sang ustazah. Setiap datang, seorang pejabat akan memberikan uang atau makanan pada sang ustazah. Bila ia menolak, maka seorang anak bernama Roma cukup serakah untuk menyimpan derma-derma itu. Sang ustazah sudah menegur keras Roma, namun ia tidak memperdulikannya. Ia berpikir bahwa mereka berempat hidup begitu miskin, maka mereka sangat butuh uang untuk makan sehari-hari. Ya karena tidak punya banyak pilihan, sang ustazah akhirnya memakai uang-uang itu untuk kebutuhan sehari-hari. Pada akhirnya, tradisi meminta restu itu berlanjut terus-menerus. Pejabat, insinyur, bahkan seorang pelajar yang ingin masuk kuliah pun meminta doa pada sang ustazah itu. Lambat laun uang mereka terlalu melimpah untuk sekedar makan sehari-hari. Sang ustazah kemudian memutuskan untuk memakai uang itu guna membangun sebuah pondok pesantren. Harapannya ketika anak angkatnya itu akan mengelola pondok itu dan tidak akan kelaparan sepeninggalannya. Pondok pesantren itu akhirnya selesai dibangun dengan 3 bangunan lantai 2 yang megah beserta puluhan kamar-kamar. Sebagai sang pendiri, ustazah itu begitu bangga dengan pondokannya dan menetapkan aturan bahwa hanya perempuan saja yang dapat menimba ilmu di sini. Mengingat ia anak angkatnya, ya kesemuanya itu kan perempuan. Hal itu akan mempermudah mereka bertiga dalam mengurus pondok. Begitu dibuka, banyak sekali pendaftar yang ingin bersekolah di pondok pesantren itu. Tentu awalnya mereka tidak ingin untuk menimba ilmu agama dengan sungguh-sungguh. Mereka hanya ingin belajar bagaimana caranya menjadi seperti sang ustazah yang doa-doanya selalu mujarab. Tetapi pendidikan yang diberikan oleh sang ustazah mengubah pandangan mereka semua dan membuat pondok pesantren itu sukses besar. Bak gayung bersambut, kesuksesan itu kemudian menjadikan nama sang ustazah semakin terkenal. Di tahun 2000, sang ustazah Purbaya itu kini sudah menjadi nenek-nenek yang begitu sangat tua. Penyakit mulai menggerogoti badannya yang kurus.
Namun ketika anak angkatnya masih memaksanya untuk mendoakan setiap tamu yang datang. Ketiga anak itu tentu tidak mau kehilangan pundi-pundi uang gratis yang terus mengalir setiap harinya. Hingga pada akhirnya sang ustazah jatuh dari tangga hingga membuat lehernya patah. Seketika itu juga sang ustazah akhirnya meninggal dunia. Alih-alih membawa sang ibu angkat ke rumah sakit, Roma justru melarang kedua saudarinya itu untuk memberitahukan kejadian ini. Ia menyembunyikan jenazah sang ustazah di kamar dan menolak seluruh tamu yang hendak meminta doa. Ia dan kedua saudarinya itu berbohong bahwa sang ustazah sedang sakit keras dan akan menghubungi mereka kembali apabila kondisi beliau sudah membaik. Padahal sebenarnya Roma sedang menyusun rencana agar kegiatan ini terus berlanjut, agar mereka terus mendapatkan pundi-pundi uang gratis. Roma kemudian memiliki ide untuk berpura-pura menjadi sang ustazah dan tetap mendoakan tamu-tamu yang datang. Ia adalah Ulun, anak angkat paling bungsu yang mengenakan baju gamis dan kerudung hitam panjang untuk mengelabui para tamu. Namun hal itu hanya bertahan beberapa minggu sebelum mereka ketahuan. Tetapi karena lihainya Roma dalam bernegosiasi, kematian sang ustazah nampaknya masih berhasil ditutupi. Barulah di bulan berikutnya Roma memiliki ide yang sangat mengerikan. Ia membawa jenazah sang ustazah yang telah membusuk itu ke dalam sebuah gua kecil di dalam hutan. Di dalam sana ada kubangan yang kemudian airnya ia ganti dengan cairan bahan pengawet. Tanpa perasaan, ia menenggelamkan jasad ibu angkatnya dan mengawetkannya. Namun karena membutuhkan waktu cukup lama untuk proses pengawetan mayat, maka tidak mungkin ia mengeluarkan sang ustazah setiap harinya. Maka dari itu muncul siasat lain. Ia meminta para tamu untuk datang setahun sekali saja, hanya pada malam satu suro. Roma ini berdalih bahwa itu adalah perintah sang ustazah yang sudah mulai menua dan tidak bisa lagi mendoakan orang setiap harinya. Pejabat-pejabat itu tentu mempercayai tanpa banyak bertanya, karena mereka juga percaya khasiat dan mitos malam satu suro. Ditambah doa dari ustazah termasyhur itu, maka tidak ada doa yang tidak akan terkabulkan. Namun ada sedikit kendala, yaitu leher patah yang membuat kepala jenazah selalu miring ke kanan. Tentu pengawet tidak akan memperbaiki tulang yang sudah patah. Namun hal itu teratasi dengan menyuruh seseorang untuk memegangi badan sang mayat. Awalnya Ulunlah yang kebagian tugas memegangi. Namun ketika keponakan Roma datang untuk meminta digugurkan kandungannya 5 tahun lalu, kini Nabila lah yang bertugas untuk itu. Tidak hanya memegangi mayat setiap tahunnya, Nabila juga bertugas membersihkan dan mengurus mayat ustazah itu saat direndam di gua. Setiap harinya ia harus mengecek kondisi mayat, karena tidak bisa terus-terusan direndam. Sempurna sudah rencana Roma. Ia kini hanya perlu mengeluarkan mayat yang diawetkan itu setahun sekali. Dan setiap malam satu suro, mayat itu diberikan pakaian serba hitam panjang yang menutup seluruh wajah dan badannya. Parfum dan wewangian disiramkan pada tubuh tidak bernyawa itu agar bau pengawet bisa tersamarkan. Ditambah dengan larangan mencium tangan atau menyentuh sang ustazah, maka tidak akan ada yang tahu bahwa di hadapannya itu adalah sesosok mayat. Namun malam ini berbeda. Seorang santriwati baru telah membongkar semua kebohongan ini di depan muka mereka sendiri. Kepala yang menggelinding ke tanah itu menjadi bukti hancurnya seluruh rencana ustazah Roma yang telah mereka jaga selama bertahun-tahun. Ustazah Ima menatap sedih kepala ibu angkat yang telah mengasuhnya selama ini, yang telah menghasilkan pundi-pundi uang bahkan ketika ia mati. Ia lalu meraih kepala itu dan memeluknya erat-erat sambil terus menangis. Mungkin di dalam hatinya ada rasa bersalah atas semua yang mereka lakukan pada Ustazah Nyiwati. Ustazah Sinta yang buru-buru naik ke lantai 2
karena mendengar kegaduhan yang dibuat oleh Nabila dan juga Ustazah Roma. Dibuat kaget juga oleh badan tidak berkepala yang jatuh bersandar di tembok. Ia menoleh kaku ke arah semua orang, seolah tidak percaya dengan apa yang telah terjadi. Mia yang pada akhirnya menyadari bahwa Ustazah Sinta pun juga mengetahui kenyataan ini, langsung melempar tatapan tajam. "Mia, Ustazah bisa jelaskan?" ucap Ustazah Sinta sambil menahan air mata. Mia hanya diam. Ia tentu kecewa dengan Ustazah yang membimbingnya selama ini. Ustazah yang ia sudah anggap seperti kakak sendiri telah membiarkan semua ini terjadi selama bertahun-tahun lamanya. Badan seorang wanita tua diawetkan, direndam berkali-kali dengan cairan kimia yang menusuk-nusuk kulit hingga menembus setiap pembuluh darahnya, lalu dijemur seperti layaknya pakaian. Lalu setiap satu malam dalam setahun, tubuh rapuh itu dibawa dan dipamerkan ke ratusan orang. Semua itu hanya demi uang derma pejabat. Betapa hinanya ustazah-ustazah itu. Amarah Mia sudah mencapai puncaknya. Ia kemudian meraih kepala yang dari tadi dipeluk oleh Ustazah Ima. Ia hendak turun dan menunjukkan kepada semua orang. Namun Ustazah Roma dengan sigap memukul kepala Mia dan membuatnya jatuh tersungkur. Kepala Ustazah yang telah rapuh itu kembali jatuh menggelinding ke lantai. Tulang kepala yang sudah berkali-kali diawetkan itu pada akhirnya tidak dapat menahan hantaman berkali-kali. Suara krek-krek pun berkali-kali terdengar. Bola mata yang sudah tidak ada dan wajah yang tidak mungkin dikenali lagi membuat kepala itu lebih mirip tengkorak. Nabila terkejut dan segera menghampiri Mia yang jatuh pingsan. Ia memaki-maki bibirnya yang begitu kejam itu. Kini ia tidak lagi mendukung apa yang dilakukan ketika ustazah itu. Ia juga berusaha mengambil kembali kepala Ustazah Nyiwati dan hendak melakukan hal yang sama. Namun Ustazah Ulun dan juga Ima dengan sikap menahannya. Ustazah Roma memerintahkan agar Ustazah Sinta mengusir seluruh tamu keluar dari aula, agar kegaduhan ini tidak membuat mereka curiga. Namun, sepertinya semua usaha yang dilakukan tiga saudara angkat itu akan sia-sia. Suara tertawa melengking tiba-tiba terdengar, membuat hening kegaduhan di lantai 2 aula itu. Suara yang berasal dari kepala buntung yang seharusnya tidak lagi bergerak itu membuat jantung semua orang di sana merasa berhenti berdetak seketika. Dengan begitu jelas serang pucat itu bergerak ke atas dan ke bawah, menertawakan ustazah-ustazah bejat yang telah menyiksanya itu. Suasana kemudian berubah menjadi sangat mencekam kala badan rapuh yang jatuh tersadar di tembok kini berdiri tegak. Badan kurus itu kemudian berjalan gontai mendekat ke arah kepalanya. Tangan rapuh nenek tua itu menjulur meraih kepalanya sendiri dan memasangkannya kembali ke leher. Ustazah Nyiwati, bukan, mayat hidup itu bangkit dan mulai menyerang mereka semua. Ustazah Roma, Ima, dan juga Ulun langsung berlari turun ke bawah, membuat seluruh tamu yang ada di lantai 1 pun benar-benar bingung. Mereka kemudian dibuat semakin bertanya-tanya ketika Ustazah Sinta yang terjungkal jatuh karena tersandung anak tangga berteriak, "Lari, lari!" kepada semua orang. Kebingungan mereka pun akhirnya terjawab. Sebuah kepala manusia tiba-tiba menggelinding dari tangga. Wajah keriput kepala itu kemudian tertawa begitu mengerikan ke arah seluruh tamu. Mereka semua langsung paham mengapa ustazah-ustazah pondok tersebut terlihat ketakutan dan berlari terbirit-birit. Seluruh tamu itu kemudian berhamburan keluar dari aula. Sebenarnya, ada seseorang laki-laki yang dengan baik hati ingin menolong memapa Ustazah Sinta yang terjatuh. Namun, segera ia melepaskan Ustazah Sinta
ketika sosok badan tidak berkepala muncul menuruni tangga. Ustazah Sinta dan laki-laki itu segera berlari keluar aula menyusul yang lain. Kepala puntung itu terus tertawa melengking, bahkan ketika tangannya menjambak rambut dan menentengnya. Hantu ustazah yang kini sudah menunjukkan wujud dan juga identitas aslinya berjalan perlahan keluar aula mengikuti kerumunan tamu yang kabur itu. Di lapangan, beberapa santriwati nampak begitu keheranan melihat banyak sekali orang yang keluar dari aula dengan wajah ketakutan. Beberapa santriwati bahkan tertabrak dan tersungkur ke tanah. Di saat ia berusaha bangkit dari aula santriwati itu, kemudian melihat sosok mengerikan yang menyebabkan seluruh tamu pejabat itu ketakutan. Ia pun menjerit histeris dan kegaduhan tidak terelakkan lagi. Kerumunan orang saling bertabrakan, berusaha menyelamatkan diri masing-masing. Jeritan santriwati dan tamu-tamu saling bersahutan satu sama lain. Malam satu suro itu adalah malam yang paling mengerikan di pondok pesantren ini. Hantu ustazah itu benar-benar berdiri mematung di depan pintu aula. Tawanya yang melengking tadi itu kini sudah terhenti. Wajah tua dari kepala buntung yang ditenteng itu nampak mengelupas, mungkin karena ribuan kali kulit tua itu yang sudah tidak bernyawa itu tergerus oleh cairan kimia pengawet. Wajah itu hampir tidak bisa dikenali. Tetapi meski begitu, tatapan matanya terlihat begitu sayu dan sedih. Ustazah Nyiwati dengan wujud yang begitu mengerikan menatap kekacauan yang terjadi di pondok pesantrennya itu. Pondok yang ia dirikan dengan jerih payahnya sendiri, yang ia bangun dan besarkan hingga menjadi pondok pesantren yang begitu terkenal, kini telah ternodai oleh perbuatan tercela anak-anak angkatnya sendiri. Ajaran sesat apa yang pernah ia ajarkan pada Ima dan Ulut? Harta sebanyak apa yang sudah membutakan mata hati Roma, sehingga ketiga anak angkatnya itu begitu tega menyiksanya, bahkan setelah ia sudah mati pun. Setiap malam ia dicuci dengan formalin, layaknya patung berhala persembahan, lalu dipamerkan di hadapan tamu-tamu yang dulu meminta doa restunya secara Islam. Sekarang mereka lebih mirip sekelompok orang yang mencari wangsit dan pesugihan. Dan yang lebih menyakitkan hati Ustazah Nyiwati, semua itu adalah dari dirinya. Ustazah Nyiwati dengan apa yang tersisa dari dirinya menjerit sekencang-kencangnya, meluapkan seluruh emosi yang telah dipendamnya selama bertahun-tahun kepada kerumunan itu. Suara jeritan hantu itu membuat beberapa santriwati dan tamu wanita yang terlambat untuk kabur benar-benar seketika pingsan. Beberapa orang nampak roboh ke tanah dan tidak sadarkan diri. Beberapa lainnya menjerit semakin histeris. Suara itu begitu keras, bahkan terasa lebih seperti gempa kecil yang ikut menggoyang-goyangkan pohon dan bangunan pondok. Hal itu membuat suasana kian mencekam. Kemudian dari arah lantai 2, seorang perempuan nampak berlari menuruni tangga. Badannya yang jatuh tersungkur menghantam lantai aula tidak membuat berhenti berlari. Ia bangkit dan langsung memeluk hantu ustazah itu dari belakang. Dengan sedikit terisak, ia berbisik kepada sosok tidak berkepala itu. "Ustazah, sudah cukup ustazah. Cukup, ikhlaskan." Mia dengan kepala yang memar bekas pukulan Ustazah Roma terus memeluk badan rapuh hantu Ustazah Nyiwati sambil terus berusaha untuk menenangkan Nyiwati yang mengamuk. Hantu itu bukannya berhenti, malah ceritanya semakin lantang. "Roma, Ima, Ulun." Jeritan itu begitu menggema dan terdengar hingga keluar pondok pesantren. Ustazah Roma yang tengah berlari di dalam hutan dibuat terjungkal jatuh saat mendengar jeritan itu. Jeritan ibu angkatnya sendiri yang sudah puluhan tahun tidak ia dengar lagi. Setelah berusaha bangkit, ia kemudian bersujud dengan gemetaran di depan gua tempat biasanya ia mencuci jenazah Ustazah Nyiwati
dengan formalin bersama Nabila. Berkali-kali ia mengucapkan maaf, maaf, dan maaf, seolah sedang memohon ampun kepada mulut gua. Namun tentu saja tidak ada siapa-siapa yang berada di sana. Di dalam gua tersebut ada sebuah kolam kecil yang terbuat dari susunan batuan gua. Air kolam itu adalah formalin pekat yang rutin diganti oleh Nabila. Dengan kata lain, itu adalah tempat di mana mereka menyimpan jenazah Ustazah Nyiwati untuk diawetkan selama ini. Dari kolam formalin yang tenang itu tiba-tiba menyeruak keluar sebuah sosok berkerudung hitam. Dengan penuh basah kuyup, sosok itu keluar dari kolam dan berjalan menuju mulut goa, seolah ia menyambut rintihan Ustazah Romah yang tengah menangis terseduh-seduh. Mencium bau formalin yang begitu menyengat, Ustazah Romah segera menengadahkan kepalanya dan melihat sosok hantu Ustazah Nyiwati sudah berada di hadapannya. Hantu yang lehernya tergantung itu kemudian menjambak kerudung Ustazah Romah hingga rambutnya terurai. Rambut itu kemudian ia genggam dan Ustazah Romah diseret masuk ke dalam gua. Ustazah Romah menangis sekeras-kerasnya, menahan nyeri untuk setiap helai rambut yang tertarik. Sesamanya di dalam gua, hantu itu kemudian membenturkan kepala Ustazah Romah ke bebatuan, membuat dahinya berdarah. Ustazah Romah hanya meringis kesakitan lalu kemudian merangkak dan memeluk kaki hantu itu. Ampuni, ampuni Bu, Romah bersalah, Romah berdosa Bu, ampuni Romah. Ustazah yang begitu bengis dan kejam kini merengek seperti anak kecil di hadapan arwah gentayangan ibu angkatnya, gurunya, dan orang yang telah membesarkannya dulu. Dan orang tua itu juga yang ia siksa, ia jual belikan demi pundi-pundi derma. Mungkin tidak sampai di pikiran Ustazah Romah bahwa hantu yang meneror pondok pesantrennya setiap menjelang satu sore adalah perwujudan hantu Ustazah Nyiwati. Atau mungkin ia menyadari namun berusaha menghiraukannya, dan malam ini menjadi akhir dari segalanya. Hantu itu tidak menggubris tangisan Ustazah Romah. Ia lalu mengangkat seluruh badannya dan membantingnya begitu keras ke kolam. Sebelum tercebur, kepala Ustazah Romah lagi-lagi menghantam bebatuan. Kepala Ustazah jahat itu seketika remuk, dan dia akhirnya meninggal dunia seketika di dalam kolam formalin. Di tempat lain, Ustazah Ulun dan juga Ustazah Ima berlari keluar dari pondok pesantren. Mereka berdua memisahkan diri dari Ustazah Romah yang langsung berinisiatif lari ke hutan. Awalnya Ustazah Ima ingin pergi ke desa dan meminta perlindungan kepada Pak Kades, Ayah Ira. Tetapi kerumunan kendaraan tamu yang dengan tergesa-gesa meninggalkan lapangan masjid membuat kemacetan dan menghalangi jalan mereka. Kemudian, dari hutan tempat Ustazah Romah kabur, tiba-tiba muncul sosok hantu Ustazah Nyiwati dengan leher yang menggantung. Sosok Ustazah Ima dan Ustazah Ulun berlari masuk ke dalam masjid. Dengan sigap, Ustazah Ima dan Ulun bahu-membahu menutup rapat pintu masjid. Mungkin di dalam benak mereka berdua, berlindung di rumah Allah adalah cara yang paling aman untuk menghindari teror hantu itu. Namun mereka salah. Bahkan mereka sendiri yang seorang ustazah jarang menginjakkan kaki ke masjid untuk sholat, seolah perbuatan mereka sudah benar-benar mendapat murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pintu masjid yang telah mereka tutup rapat sebelumnya tiba-tiba membuka. Sosok hantu ustazah yang selalu mereka hindari kini berjalan masuk ke dalam masjid menghampiri mereka. Tidak kehabisan akal, Ustazah Ulun lalu segera menyalakan rekaman azan yang biasa diputar saat menjelang sholat. Namun anehnya rekaman itu justru mengeluarkan suara sang ustazah. Imah, Ulun. Ustazah Ulun kaget setengah mati. Ia lalu menjatuhkan radio perekam itu beserta sebuah mikrofon masjid. Kemudian ia berlari ke pojokan bersama kakaknya itu untuk berlindung dari hantu tersebut.
Hantu itu mulai memanggil nama mereka berdua sambil membentak keras, membuat bergetar lantai dan juga tembok masjid di sekitar. Bersamaan dengan suara rekaman yang tadi, membuat sebuah teriakan yang memekakan telinga. Ustazah Ima pun tidak tahan lagi. "Ampun Nyi, ampun Ibu. Ima minta maaf. Ima bersalah. Ima sudah berdosa, Bu," ucapnya sambil bersujud simpuh di hadapan arwah ibunya. "Ima hanya menuruti Roma, Bu. Roma yang punya ide untuk mengawetkan jenazah ibu dengan formalin, lalu menghadirkannya di hadapan tamu-tamu setiap malam satu suro. Semua itu ide Roma, Bu," sambungnya. Ustazah Ulun kemudian mengikuti apa yang diucapkan kakaknya barusan. Sambil menangis tiada henti, ia membenarkan semua yang telah diucapkan Ustazah Ima barusan. Tanpa mereka berdua sadari, mikrofon yang terjatuh di atas lantai tadi menyala, sehingga seluruh tangis pengakuan mereka berdua tersiar dengan begitu jelas dari speaker masjid. Seluruh tamu pejabat yang masih belum berhasil meninggalkan pondok pesantren, seluruh santriwati, dan seluruh warga desa yang mendengar suara pengumuman itu pun ya dibuat kaget. Pandangan mereka semua kemudian mengarah ke masjid dengan tatapan tidak percaya. Jadi selama ini Ustazah Nyiwati yang ia minta restu setiap tahunnya ternyata adalah mayat yang diawetkan. Selama ini mereka meminta restu kepada mayat, mereka semua kini paham kenyataan yang sebenarnya terjadi. Di lapangan pondok pesantren, hantu kepala buntung, jasad asli Ustazah Nyiwati, semakin berteriak histeris setelah mendengar pengakuan itu. Hal itu membuat telinga Mia berdenging akibat suara teriakan hantu itu tidak kunjung berhenti. Makin lama membuat rasa nyeri berdenyut di kepalanya. Lagi-lagi matanya kembali berkunang-kunang, seolah kesadarannya kembali hilang. Mia hampir saja kembali pingsan. Namun di sisa-sisa kesadarannya itu, ia kemudian meneriakkan sebuah ayat yang dulu pernah Ustazah Nyiwati ucapkan saat pertama kali menerimanya di pondok pesantren ini. Bismillahirrahmanirrahim. "Maka sesungguhnya Dia Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertaubat." Quran Surat Al-Isra. Ketika teriakan histeris itu berhenti, tangan mayat hidup itu kemudian melepaskan kepalanya hingga menggelinding ke tanah. Wajah dari kepala itu kemudian menangis meneteskan air mata cairan formalin yang begitu berbau menyengat. Melihat hal tersebut, bukan yang ngeri, Mia justru menyambar kepala Ustazah Nyiwati yang tengah menangis dan langsung memeluknya. Ia kemudian ikut menangis seolah merasakan seluruh penderitaan yang telah dialami Ustazah Nyiwati selama bertahun-tahun ini. Seluruh santriwati yang tidak pingsan menyaksikan hal itu. Mereka yang telah mendengar apa yang diucapkan Ustazah Ima dari speaker masjid kini mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di pondokan ini. Ustazah Nyiwati, guru besar sekaligus pendiri pondok pesantren mereka, sebenarnya telah mati beberapa tahun yang lalu. Namun ketika kepala ustazah mereka merahasiakannya dan membuat skenario seolah-olah Ustazah Nyiwati masih hidup sampai sekarang ini. Pantas saja, semua santriwati di sini tidak ada satupun yang pernah bertemu dengan Ustazah Nyiwati. Ustazah selalu mengurung diri di dalam kamarnya. Ustazah sedang sakit dan tidak mampu beraktivitas mengajar seperti dulu lagi. Ternyata semuanya adalah kebohongan belaka. Di antara kerumunan santriwati yang tengah memandangi Mia itu adalah Ustazah Retno, yang sebenarnya juga sudah tahu tentang kenyataan mengerikan ini dari lama. Ia bersama Ustazah Sinta tidak berani melawan mereka berdua, akhirnya hanya bisa menuruti perintah dari Ustazah Roma. Ustazah Retno kemudian mendekat ke arah Mia sambil menangis dan kemudian memeluk badan tanpa kepala Ustazah Nyiwati yang terus berdiri di depan pintu aula. Dari belakang, Ustazah Sinta mengikuti, begitu juga Nabila yang berusaha turun dari lantai 2, ikut memeluk badan rapuh itu. Seketika seluruh santriwati mengikuti mereka dan sambil menangis. Mereka bergantian memeluk dan juga menyentuh badan Ustazah Nyiwati. Melihat seluruh santriwati pondok pesantrennya begitu sedih melihat kondisinya,
tangisan mayat Ustazah Nyiwati semakin menjadi-jadi. Tetapi kali ini mereka semua tidak takut. Justru mereka semakin ikut bersedih. Puluhan wanita berkerudung putih yang ada di depan aula itu semuanya bersedih, menangisi kenyataan mengerikan ini. Sebuah kebohongan besar selama bertahun-tahun yang akhirnya terungkap. Di tengah tangisannya itu, badan tanpa kepala mayat Ustazah Nyiwati kemudian roboh. Kepala puntung yang dipeluk Mia itu kemudian terpejam, seolah telah ikhlas dengan semua yang terjadi. Kini mayat Ustazah Nyiwati benar-benar telah mati. Nabila berlari masuk ke dalam hutan dengan terburu-buru. Cahaya matahari yang mulai terbit cukup membuat hutan kecil di samping pondok itu terang. Ditemani oleh Pak Kades beberapa warga, mereka langsung masuk ke dalam gua tempat biasa Nabila dan juga Ustazah Roma mencuci jenazah Ustazah Nyiwati. Betapa terkejutnya warga melihat gua itu yang di dalamnya terdapat sebuah kolam dengan bau menyengat formalin. Mereka yang juga sudah mendengar pengakuan dari Ustazah Ima berusaha menghubung-hubungkan dengan cerita itu. Tetapi sepertinya Pak Kades tidak heran. Ia tentu juga tahu tentang perbuatan trio Ustazah kafir bersaudara itu dan sudah berusaha melarangnya. Tetapi mereka pemilik sah pondok ini adalah Ustazah Roma. Ia jadi tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi wajah datar Pak Kades seketika berubah kaget. Ketika dari dalam kolam formalin tersebut, Nabila menarik jenazah bibinya yang sudah terbujur kaku. Air formalin mengalir deras keluar dari mulut dan sela-sela matanya, seolah mayat itu harus tercuci bersih oleh formalin itu. Di tengah lapangan masjid, seluruh warga dan beberapa tamu pejabat yang masih belum pulang nampak berkerumun mengelilingi dua orang ustazah yang terus-menerus bersujud meminta ampun kepada mereka. Beberapa warga sudah tidak tahan lagi, ingin mengajar mereka berdua wanita parubaya itu, tetapi yang lain menghalangi karena perintah Pak Kades. Beberapa pejabat yang memang sengaja tidak pulang memaki keduanya dan meminta uang santunan mereka dikembalikan. Tentu mereka marah sekali, karena selama ini yang mereka minta restu adalah sosok mayat yang diawetkan. Suara celaan mereka membuat gaduh dan beberapa warga yang berusaha melindungi Ustazah Ima dan Ulun hampir-hampir tidak dapat mengendalikan massa yang akan mengamuk. Kemudian Pak Kades dan juga Nabila datang dari arah hutan, membawa sebuah jenazah yang terbujur kaku. Seketika Ustazah Ima dan Ustazah Roma menjadi histeris ketika melihat kakaknya telah mati dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Nabila pun ikut bersimpuh dan menangis meminta maaf kepada semua orang yang hadir di sana. Ia tentu mengetahui semua ini dan aktif membantu atas paksaan bibinya. Namun, tiba-tiba Mia datang dan meraih tangan Nabila. Ia kemudian memeluk sahabatnya itu. Mia sangat paham apa yang Nabila lakukan semuanya adalah murni paksaan. Ia tidak bersalah. Yang pantas disalahkan adalah dua orang ustazah berkerudung hitam itu. Ustazah Sinta dan Ustazah Retno kemudian datang bersama dengan seluruh santriwati pondok pesantren Nyiwati. Ia membawa kepala dan badan dari sang pendiri pondok pesantren. Mereka kemudian meletakkan apa yang tersisa dari jenazah rapuh itu ke hadapan Ustazah Ima dan Ustazah Ulun. Tangisan demi tangisan terus diteriakan oleh kedua orang pendosa itu. Dan mereka berdua bersujud meminta maaf di depan jasad ibu angkat mereka. Disaksikan oleh seluruh orang yang ada di sana. Mia menatap langit pagi yang semakin terang. Setelah malam yang begitu berat ia jalani di pondok pesantren ini, tentu ia sangat lelah sekali. Padahal ia hanya berniat mendekatkan diri kembali ke jalan Allah, tetapi ia tidak menyangka jalan yang harus ia tempuh akan seberat ini. Di tengah kelelahannya, ia menatap ke arah pelataran hutan, dan di balik pepohonan itu, sesosok Ustazah Nyiwati nampak berdiri menatap mereka semua. Ustazah Nyiwati menampakkan wujudnya sesungguhnya. Dengan mengenakan kerudung serba putih,
Ia tersenyum dan melambai ke arah Mia untuk kemudian menghilang. Kembali air mata menetes membasahi pipi Mia. Entah sudah beberapa kali ia menangis sendirian seharian ini. Tangisan haru itu kemudian disadari oleh Nabila. Ia berusaha menghapus air mata itu. Mereka berdua berpelukan disambut dengan cahaya fajar yang begitu hangat, mengakhiri malam mengerikan itu. Pondok pesantren itu akhirnya melalui tahun baru Islam, di mana hari-hari yang baru untuk masa depan seluruh santriwatinya akan dimulai. Kini tidak ada lagi kebohongan, tidak ada lagi acara malam satu suro yang sesat itu. Tahun ini akan menjadi titik balik perubahan bagi mereka semua, termasuk Mia. Bismillahirrahmanirrahim. Maya terus mengulang-ulang bacaan Al-Quran yang baru saja ia kuasai. Mia nampak memperhatikan anaknya dengan penuh kebahagiaan sambil membelai sang kakak di pangkuannya. "Terus bunda, bagaimana dengan mayat ustazah itu?" tanya sang kakak dengan penuh antusias. Sepertinya Mia tengah menceritakan seluruh kejadian yang ia alami beberapa tahun yang lalu saat di pondok pesantren kepada anak sulungnya. Sang ayah, suami Mia, yang merupakan mantan bosnya dulu, kemudian langsung menggendong anak laki-lakinya itu dari pangkuan Mia. Sudah ceritanya. Ayo tidur." "Ah, kakak gak mau tidur." Nanti digigit sama mayat hidup loh." Gelitik sang ayah pada anaknya. Mia menatap Pak Indra yang kini telah menjadi suaminya itu dengan cemberut. Ia mungkin tidak mau membuat cerita Ustazah Nyiwati menjadi konotasi buruk yang dibuat untuk menakuti anak-anak. Ustazah Nyiwati tidak jahat, ia tidak semengerikan itu. Justru ialah korban dari semua kebejatan anak angkatnya. Seolah memahami, Pak Indra kemudian mencium kening istrinya itu. "Udah gak akan terjadi lagi cerita itu?" Mia tersenyum. "Iya, insya Allah tidak akan ada lagi manusia yang berani berbuat sekejam itu lagi." "Terima kasih Ustazah, semoga Ustazah Nyiwati tenang di alam sana." "Amin." "Dan di antara kami ada yang Islam dan ada yang menyimpang dari kebenaran. Siapa yang Islam maka mereka itu telah memilih jalan yang lurus. Dan adapun yang menyimpang dari kebenaran maka mereka menjadi bahan bakar bagi neraka jahanam. Dan sekiranya mereka tetap berjalan lurus di atas jalan itu, yaitu agama Islam, niscaya kami akan mencurahkan pada mereka air yang cukup. Dengan cara itu kami hendak menguji mereka. Dan barang siapa berpaling dari peringatan Tuhannya, niscaya akan dimasukkannya ke dalam azab yang sangat berat. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah untuk Allah, maka janganlah kamu menyembah apapun di dalamnya selain Allah." Dan cerita pun akhirnya berakhir sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian keseluruhan alur ceritanya? Sangat menarik kan, dan penuh plot twist juga. Makanya untuk kalian yang belum menonton part sebelumnya, saya sarankan untuk kalian semua menontonnya terlebih dahulu dari part 1 sampai part 6 ini, ya, agar kalian mengerti keseluruhan alur ceritanya. Karena cerita ini sangat menarik untuk kita tonton dan juga kita cermati bersama. Karena banyak sekali di dalamnya, terdapat banyak sekali pembelajaran yang ada di dalam cerita ini ya teman-teman. Yang baik ya seperti biasanya kita ambil yang baik-baik dan buang jauh-jauh yang buruknya, dan jadikan itu sebagai pembelajaran untuk kita semua agar kita menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi ke depannya dalam menambaki dunia ini. Sekian ya teman-teman, ya mungkin kurang lebihnya seperti inilah cerita yang saya bawakan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak salah kata ataupun narasi saya mungkin kurang jelas ataupun mungkin terlalu cepat atau mungkin terlalu lambat. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oh ya, nantinya akan ada full version dari cerita ini, jadi tenang aja. Untuk kalian yang suka video yang sangat panjang, nanti akan saya bacakan ataupun saya bawakan lagi ya teman-teman. Dan saya buatkan full versionnya dari keseluruhan alur cerita ini. Sekian dan terima kasih, semoga kalian tetap mendukung channel ini dengan cara like, komen, dan share, serta subscribe untuk kalian yang belum menyalakan tombol lonceng notifikasinya. Untuk kalian yang juga baru mampir di channel ini ya teman-teman, terima kasih atas dukungan dan juga support kalian selama ini. Dan terima kasih sudah support channel ini.
Ya, dengan cara itu juga channel ini menjadi channel yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Sekian dan terima kasih, dan sampai berjumpa di video-video menarik lainnya dan juga cerita-cerita seru selanjutnya dari channel ini. Untuk kalian yang memiliki pengalaman horor, saya sarankan untuk kalian mengirimkan cerita kalian ke alamat email kami yang sudah tertera di kolom deskripsi, yang nantinya akan saya bacakan di sini seperti cerita-cerita sebelumnya ya teman-teman. Sekian dan terima kasih, video ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.